Hal seperti inilah keterangannya. 1. Yang pertama, terlihatnya zaman penciptaan keadaan yang sejati, warnanya hitam. Artinya adalah zaman yang hilang dan berasal dari diri pribadi, tetapi apabila ada salah satunya terlewatkan, disitulah dikuasai akan rasa penasaran. 2. Yang kedua melihat warna merah, artinya masih dalam pengerjaan yang samar-samar. 3. Yang ketiga adalah melihat warna, artinya merencanakannya nyamur yang sejati. Apabila tergesa-gesa dalam penglihatan, maka juga dalam pengerjaannya menjadi tidak terarah. 4. Yang keempat, melihat warna tangan. Artinya adalah warna cahaya putih. Semuanya telah terkumpul menjadi satu, bercahaya gemerlap, pada keadaan yang sejati. Sempurna jelas tidak kekurangan suatu apapun, yaitu bukanlah kesejatian yang sama-sama digabungkan oleh keadaan jati. Sesungguhnya, dengan bahasa lain sudah dijabarkan oleh ajaran para wali Allah. Tetapi masih jauh dari kesamaan pelajaran rahasia ilmu gaib, disitulah melaksanakan yang telah disebutkan pada keadaan seluruh badan. Padahal mengimani adalah mempercayai, yang dipercayai adalah kodrat, artinya adalah kodrat yang maha kuasa. Tauhid, artinya hanya satu, yaitu pasrah atas irodatnya, artinya maksud dari irodat. Makrifat, artinya ilmu pandangan tentang sifat Tuhan. Islam artinya yang telah selamat pada keadaan yang sebenarnya. 1. Yang kelima, terlihat secara samar kenyataan warna, artinya yaitu kenyataan dalam kebersatuanku terhadap keadaan yang sebenar-benarnya. Jadilah hal gaib menjelma kembali pada jiwaku, oleh karenanya dengan kata lain ini telah diterangkan dengan sifat keesaanku, keadaan yang mulia, juga tanpa batas selama-lamanya. 2. Yang keenam, lengkaplah ajarannya para wali Allah, yang telah menerima anugerah dari Allah Ta'ala. Ajaran yang telah diketahui sebelumnya oleh para wali di tanah Jawa, yang menunjukkan keraton yang agung, yaitu didapat atas petunjuk, diterima pada telinga sebelah kiri. Demikian gambarnya keraton tempatnya hilangnya jasmaniah secara nyata dengan memanjatkan doa, artinya menyebut asma Allah. Pada akhirnya melaksanakan aturan-aturan satu persatu, agar dapat sepaham dengan apa yang telah dijabarkan dalam wirid, yang berasal dari ajarannya para guru yang telah ada di dalam bab 5 wirid. Sehingga tidak khawatir ataupun was-was dalam pengetahuannya. Dengan kemudian diterangkan murid yang tidak bisa menerima, yang telah disebutkan di atas semuanya. Hal ini menjadikannya tidak diperbolehkan untuk menjalankan dalam kehidupannya. Seperti di bawah ini adalah keterangannya. 1. Gila, 2. Mempunyai penyakit ayan, 3. Kedeng-deng, 4. Sakit jiwa, 5. Hilang akal. Kemudian keterangan mengenai ajaran yang disampaikan oleh para guru satu persatu, inilah penjabarannya rahasia ilmu yang telah diajarkan bermacam-macam. Semuanya dijadikan urut-urutan dalam kiasan-kiasan yang berasal dari dalil atau firman Allah yang Maha Suci, yang diperintahkan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tersebut di bawah ini. 1. Ada ajarannya guru yang menjelaskan rahasia ilmu bisikan atau ilham adanya zat, kiasan-kiasan dari dalil yang pertama. 2. Ada ajarannya guru yang menjelaskan rahasianya ilmu uraian tentang keadaan zat, kiasan-kiasan dari dalil yang kedua. 3. Ada ajarannya guru yang menjelaskan rahasianya ilmu paparan tentang keadaan zat, kiasan-kiasan dari datil yang ketiga. 4. Ada ajarannya guru yang menjelaskan rahasianya ilmu kesejatian atau kenyataan keadaan kiasan-kiasan dari dalil yang keempat. Ayat yang pertama membukanya tata kebahagiaan di dalam Baitul Makmur. Kemudian ayat yang kedua membukanya tata kebahagiaan di dalam Baitul Muhaddas, 5. Ada ajarannya guru yang menjelaskan rahasianya ilmu kekuatannya iman yang membuka sahadat jati, atau berasal dari sasahidan. Adapun keadaannya semua itu, sama-sama saja. Maka tingkatan dalam ilmu tadi tertata menjadi satu. Yang harus disepakati keadaannya. Di Jawa tingkatannya adalah ilmu talak. Dengan ilmu fatah, apabila menyimpang menjadi ilmu penitisan. Hal itu dengan dipadukan tempat atau keberadaan masing-masing. Artinya ilmu talak itu ilmu yang mempercayakan keindahan, ada 7 perkara. 1. Ilmu sepi, 2. Ilmu mungin, 3. Ilmu mubin, 4. Ilmu ahyan, 5. Ilmu barayan, 6. Ilmu mahbud, 7. Ilmu gaibul guyub. Kesemuanya itu adalah keberadaannya, hanyalah alat untuk mewujudkan tingkatan-tingkatan dari kebaikanan. Yang menjadi penanda dan pengingat secara lahiriah atau yang tampak saja. Artinya ilmu patah tersebut adalah ilmu pengantar. Banyaknya ada 9 hal atau perkara.
1. Ilmu Makdum Sarpin, 2. Ilmu Patariyah, 3. Ilmu Sirasap, 4. Ilmu Karajek, 5. Ilmu Majalis, 6. Ilmu Patakur Rahman, 7. Ilmu Supi, 8. Ilmu Hapi, 9. Ilmu Nakis Bandiah, juga biasa disebut ilmu Nakis Bandiatul Haq. Semua itu cara yang dipakai malaikat untuk mewujudkan dan menjadi tanda sebagai badan halus, berada di dunia saja. Tidak mufakat dengan rahasia ilmu kesempurnaan, apabila masih menyatu dengan tingkat ilmu yang sebenarnya. Apabila salah dalam mengartikan dan mengetahuinya, mungkin saja akan mendatangkan kebohongan. Kebohongan nantinya menjadikan pertengkaran dan perselisihan. Pertengkaran tersebut karena masih kekurangan itulah yang menjadikan kepanasan. Kepanasan mendatangkan saling berbantah dengan perdebatan. Berdebat pun yang didapat hanyalah saling berebut dalam pengetahuan dan kepandaian. Sehingga menyebabkan perselisihan atau pertengkaran. Oleh karena itu para cerdik pandai yang mengakhirinya menyatakan, walaupun dengan tanpa perdebatan tidak akan mendatangkan hati panas atau emosi pada akhirnya. Dengan hati lembut dan sopan santun memakai aturan maksud yang akan disampaikan jelas diterima dengan baik. Sedangkan apabila ada yang berniat membantahnya, semoga dapat dikalahkan saja janganlah menjadi masalah di kemudian hari. Pada akhirnya akan berkurang, apabila memaksa dan mengejar-ngejar dengan berdalih masih kurang paham ataupun mengerti, demikian saja. Inilah yang namanya ungkapan ilmu hakikat, tidak termasuk di dalam wirid. Hanyalah untuk diketahui bila ada pertanyaan dari orang kebanyakan. Yang berasal dari teka-teki, seperti di bawah inilah keterangannya. 1. Kuda berlari cepat di pandangan, artinya angan-angan. 2. Kumbang terbang ke langit, atau kumbang mengaji di langit, artinya cipta. 3. Mengambil api untuk penerangan, artinya nafsu atau kemauan hati. 4. Mengambil air dengan pikulan, artinya persaan. 5. Kerbau menyusu pada anaknya, artinya perasaan. 6. Jung sumengkeng di bumi, artinya budi. 7. Orang lumpuh mengelilingi dunia, artinya hanya angan-angan. 8. Orang cebol menggapai rembulan, artinya hanya angan-angan. 9. Orang bisu menyudahi pertengkaran, artinya budi. 10. Katak menyelimuti lubangnya, artinya nyawa. 11. Tanggal 1 purnama, artinya ruh ilafi. 12. Berkata-kata sekali jadi, artinya ruh jasmani. 13. Dalamnya senapan atau bedil adalah orang-orang, artinya angen-angen. 14. Punggungnya peluru, artinya angan-angan. 15. Tapak kaki burung kuntul yang melayang, artinya angan-angan. 16. Burung terbang suaranya melebihi langit, artinya angan-angan. 17. Bunga tumbuh di langit, artinya angan-angan. 18. Ada kayu muncul dengan sendirinya, artinya rahasia. 19. Pohon dunia, artinya rahasia. 20. Cabang menuju 4 arah, artinya rahasia. 21. Daun muda berpelangi, artinya wahyu. 22. Bunga bintang, artinya cahaya. 23. Kelopak bunga langit, artinya cahaya. 24. Sari bintang yang besar dan berkilat, artinya cahaya. 25. Buah matahari dan bulan, artinya cahaya. 26. Berujung angkasa dan berpangkal bumi, artinya cahaya. 27. Memancarnya sinar melawan hujan, artinya cahaya. 28. Berakar angin kilat dan petir, artinya cahaya. 29. Gadis yang menangis dan tangisnya memenuhi dunia, artinya cahaya. 30. Berdiri di puncaknya gunung dan berpegangan pada matahari dan rembulan, artinya cahaya. 31. Penjuru 4 termasuk lautan yang kering, artinya cahaya. 32. Raden Roro hilangnya bersamaan dengan intan, artinya cahaya. 33. Angin terbang dengan air, artinya cahaya. 34. Ada suara tidak ada wujudnya, artinya Gusti atau Tuhan. 35. Ada wujud tidak ada suaranya, artinya adalah manusia. 36. Melayang terbang tanpa angin, artinya manusia. 37. Tempat air atau jun berisi angin, artinya Rasulullah. 38. Tikar diisi dengan air, artinya Allah. 39. Bergetar bersura di dalam tabung bambu, Allah.